Saudara, ide merger antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tercetus setelah kemudian ada pertemuan 6 parpol pendukung pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian ini gencar komunikasi-komunikasi dilakukan oleh elit partai untuk membentuk koalisi-koalisi tersebut, saudara. Kita coba perbincangkan hal ini. Apa arahnya? Apa yang ingin dicapai lewat pembentukan koalisi Indonesia Besar ini? Saya sudah bersama dengan Ketua DPP Partai Golkar, yakni Nusron Wahid, yang juga adalah ditunjuk sebagai tim percepatan pembentukan koalisi Indonesia Besar. Benar ya Pak Nusron ya? Saya kasih amanah menjadi kepala Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Presiden di DPP Golkar. Intinya kemudian saya juga diutus menjadi tim kerja untuk menjadi jembatan integrasi koalisi ini bersama dengan PKB. Sekarang pembicaraannya sudah sampai mana, Pak? Golkar dan PKB ini sama-sama bersepakat untuk menjadi jembatan adanya integrasi koalisi besar, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sudah ada, yaitu yang terdiri dari Gerindra dan PKB, kemudian Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Nah, apakah kemudian PDIP kita tinggal? Tidak. Kalau ternyata nanti koalisi besar ini ide dan termasuk tokohnya itu bersepakat sama dengan PDIP, maka juga bisa jadi PDIP bergabung. Tapi mungkinkah itu? Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Kan PDIP sudah punya calon, kemudian Prabowo juga sudah memastikan, mengucapkan bahwa dirinya yang akan menjadi capres. Kalau memang ini kan masih ada waktu 5 bulan. Kami tidak ingin mendahului, tapi kalau ternyata ada sesuatu mempunyai kesamaan niat untuk menang, maka dipastikan juga akan bisa bergabung. Tapi P3 kan sudah menentukan pilihannya ada di mana gitu. Nah, bagaimana ini? P3 kita hormati pilihannya. Tapi sampai hari ini kita menganggap P3 masih terikat dengan kita karena yang bersangkutan belum pamit secara resmi. Oke, meskipun kemarin sempat disebutkan bahwa ya kalau misalnya kita berbeda ya bagaimana ini mau lanjut gitu. P3 juga sedang berusaha membawa supaya KIB ini dan koalisi besar ini mengusung menjadi frame yang sama. Tinggal masalah orangnya. Jadi mau bikin 3 poros? Kita sih maunya 2 poros. Kalau seandainya PDIP mau bersama-sama dengan kita, itu dengan catatan-catatan dan framing yang sudah kita bangun bisa menjadi cukup 2 poros. Catatan yang sudah dibangun apa sih Pak? Calon presidennya dari koalisi ini gitu, misalnya itu salah satunya. Gitu. Itukah alasan kemudian ketua Anda bertemu dengan Pak SBY misalnya? Ini kan memang kalau soal ketemu kan ini momen bulan Syawal. Politik kan memang komunikasi. Tapi komunikasi dengan Demokrat itu apakah dalam konteks mengajak juga Demokrat mungkin bisa bergabung dengan koalisi Indonesia Besar itu? Iya. Namanya juga politik kan mencari kemungkinan. Pasti kita saling mengajak. Sebaliknya juga Demokrat juga mengajak kita gabung ke sana juga. Anda tadi menyebut soal ya capresnya sedang dirumuskan juga di sini, nanti siapa capres akan dimunculkan, tapi tentu namanya sudah ada, tentu tidak mungkin Golkar tidak punya analisa yang kuat soal siapa yang paling mungkin untuk memenangkan kontestasi nanti. Soal capresnya siapa, capresnya biasa itu nanti biar diputuskan, dirundingkan, karena itu masing-masing prerogatifnya ketua umum partai masing-masing. Saya yakin, ya kan, seyakin-yakinnya dalam waktu 5 bulan ke depan ini, kalau masing-masing elit politik anggota koalisi ini, koalisi besar ini, masing-masing mempunyai kesamaan niat untuk menang, tidak susah menentukan siapa capres dan cawapresnya. Yang problemnya ini adalah per hari ini, yang oleh Pak JK dikatakan itu ide bagus, tapi sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena Pak JK memandang bahwa selain kesamaan niat untuk menang, ada ego masing-masing partai untuk mencalonkan bahwa di dalam koalisi besar ini harus perwakilan kami dong, yang menjadi wakil presiden dan calon presiden supaya mendapatkan windfall atau kotel efek dari semua itu. Apakah KIB akan mengesampingkan ego seperti itu? KIB mempunyai niat untuk menang, maka yang kita ingin tonjolkan, kita menyodorkan tokoh
di dalam KIP itu pasti tokoh yang akan kita yakini akan membawa dampak yang signifikan terhadap kemenangan pasangan yang kita usung ini. Pak Nusron, ada juga pendapat bahwa ada upaya untuk membuat Pilpres 2024 ini diisi oleh all president's men. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia, karena kepala negaranya adalah presiden, maka menjadi orangnya presiden. Kalau yang menjadi ini ada semuanya pembantu presiden, ya itu lain cerita. Bisa iya. Bisa iya? Bisa iya. Jadi mungkinkah KIB ini dibentuk atas petunjuk misalnya Pak Presiden, Pak Jokowi? Hampir semua petinggi partai ini adalah sebagian besar mempunyai hubungan relasi dengan presiden. Pasti berkomunikasi. Karena pemilu ini kan bukan dalam rangka untuk cutting off atas periode lalu. Pemilu ini kan dalam rangka untuk melakukan transformasi, sirkulasi, pergantian kekuasaan dan rangka untuk melanjutkan proses-proses pembangunan yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berarti benar ada peran Pak Jokowi dalam koalisi-koalisi yang sedang bergerak sekarang ini? Peran saya tidak langsung mungkin enggak. Tapi bahwa masing-masing pemimpin partai ini meminta pendapatnya Bapak Presiden pasti. Di Indonesia ini daun jatuh pun tidak ada yang nggak ketahuan oleh Bapak Presiden. Pak Nusron, Anda sempat bilang kalau mau menang gabung koalisi besar. Ya. Anda meremehkan koalisi perubahan? Tidak meremehkan. Statement itu maksudnya apa? Ya karena kami yakin yang menang kita. Per hari ini pemilih menghendaki pemimpin yang tidak konfrontatif antara satu dengan yang lain. Pemimpin yang adem. Dan saya yakin yang posisi yang adem itu yang ada di dalam mainstream harus besar itu. Koalisi besar lah yang bisa menciptakan tadi itu? Ya. Yang adem itu? Adem itu. Baik, Pak Nusron Wahid, Ketua DPP Partai Golkar, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Nusron. Oke, sama-sama. Saudara, 2 minggu terakhir publik dipertontonkan oleh gerilya dari elit partai politik bertemu dengan elit yang lain gitu jelang pendaftaran calon yang akan dilakukan 5 bulan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara? Mengapa gerilya politik ini semakin intens dilakukan? Peta politik mungkinkah juga atau bisa dipastikan akan berubah? Kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik dari Indikator Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Pak Burhan, terima kasih sudah bersama Niluh. Terima kasih. Jadi Pak Burhan, kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh partai politik ini begitu gencar, apakah ini efek karena munculnya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo? Ya, karena bagaimanapun PD Perjuangan adalah partai pemenang pemilu 2019 yang memiliki boarding pass untuk mencapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi banyak partai yang menunggu pergerakan dari PD Perjuangan sebelum mengambil keputusan. Dan akhirnya PD Perjuangan mempercepat proses nominasi Ganjar dan itu mendapatkan respon balik dari partai-partai lain. Nah, ini yang kemudian kita saksikan dalam beberapa minggu terakhir bersamaan dengan momentum Lebaran, acara silaturahmi dibungkus dengan manuver politik. Peta koalisi sudah pasti berubah. Hari ini, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu sepertinya terpaksa harus diabaikan karena satu anggota KIB, yaitu P3 sudah pindah ke PD Perjuangan, mengusung Ganjar Pranowo. Jadi kemungkinan Pak Prabowo tetap maju sebagai capres, kemudian Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PD Perjuangan tetap maju juga, dan menyisakan satu capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Jadi per hari ini masih ada kemungkinan 3 paslon. Kan asumsinya kan Ganjar dan Prabowo mau diduetkan. Nah, rencana untuk menduetkan sepertinya harus disimpan rapat-rapat karena elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan. Maka tidak ada yang bersedia untuk mengalah jadi cawapres. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Tetapi kalau jelang Oktober 2023 pas pendaftaran, Anies kembali meningkat elektabilitasnya, dugaan saya ada ide untuk kembali menjodohkan Prabowo dan Ganjar. Oke, lalu koalisinya Pak Burhan, Anda melihat misalnya sekarang P3 sudah bergabung dengan PDIP gitu. Mungkinkah Golkar, PAN, PKB dan Gerindra menjadi atau membentuk satu koalisi baru? Sangat mungkin. PD Perjuangan dianggap kurang inklusif dalam menjalin
atau mengembangkan koalisi di 2024. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan ada jarak. Kritik kan bahkan disampaikan oleh relawan Pak Jokowi ya, panel Barus yang mengatakan terjadi semacam istilah saya privatisasi capres Ganjar Pranowo, dan itu kemudian membuat partai-partai pendukung pemerintah yang lain itu kurang begitu nyaman. Sangat mungkin mereka merasa lebih nyaman kalau mendukung Prabowo Subianto, dan itu yang terlihat beberapa minggu terakhir. Prabowo Subianto elektabilitasnya meningkat karena sebagian pendukung Pak Jokowi mulai mengalir ke Pak Prabowo. Melihat situasi belakangan ketika Pak Jokowi juga tidak mengundang Nasdem di istana, bahkan jelas terang-terangan menyebut soal kan sudah punya koalisi baru, sudah punya rumah yang baru begitu. Anda membaca bagaimana kemudian nasibnya koalisi perubahan ini, nasib Nasdem mengusung bakal calon presidennya? Nasdem juga sangat tergantung oleh PKS dan Demokrat. Jadi nasib Anies apakah jadi atau tidak sebagai kontestan 2024 itu tidak hanya ditentukan oleh Nasdem. Dan sejauh ini Nasdem masih solid mengusung Anies dengan berbagai macam jalan terjal yang harus ditempuh. Anda bisa memprediksi tidak kira-kira siapa ini yang wah ini? Saya tidak tahu ya, ada beberapa nama yang saya dengar sedang di list. PKS sendiri menyebut beberapa nama, misalnya menjodohkan Anies dengan Sandi atau nama-nama lain. Nasdem merasa yakin kekurangan Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu akan tertutupi jika Anies menggandeng tokoh yang bisa menyumbang suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama dari tokoh NU. Misalnya ya, tokoh seperti Mahfud MD, kemudian tokoh seperti Yeni Wahid atau Saifullah Yusuf. Tapi poinnya adalah tokoh-tokoh yang punya latar belakang NU. Tetapi pertanyaannya, apakah tokoh itu wah dan mencengangkan seperti yang kita kira atau tidak? Tapi Pak Surya memberikan saya bocoran juga tadi bahwa tidak jauh-jauh dari nama-nama yang muncul dalam berbagai survei yang ada. Yang peringkat pertama Ridwan Kamil, tetapi trennya turun. Sementara peringkat kedua, ketiga, dan keempat itu diduduki oleh 3 nama dengan selisih dalam margin of error. Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan AHY. Kemudian yang kelima, Hovifah. Yang keenam, Mahfud MD. Nah, pertanyaannya dari 6 nama teratas tadi, siapa yang resonansinya itu bisa diterima oleh 3 partai? Apa yang harus dilakukan Nasdem untuk kemudian meloloskan Anies Baswedan sebagai calon presiden nanti? Partai Nasdem harus lebih fleksibel dalam menentukan cawapres buat Anies Baswedan yang bisa diterima oleh ketiga partai pendukung koalisi perubahan. Karena bagaimanapun Demokrat sendiri dengan pertemuan yang makin intensif dengan Golkar dan PKB itu sepertinya mengirim pesan kepada Nasdem dan PKS bahwa mereka bisa pindah ke lain hati. Baik, Pak Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Burhan. Terima kasih.